Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah online pemrograman komputer. Dan kali ini saya akan memperkenalkan kalian dengan MATLAB. Jadi pemrograman yang saya pilih dalam kuliah pemrograman ini adalah MATLAB. Alasannya karena dengan MATLAB ini nanti kita akan mudah saat kita ketemu berbagai operasi matematika begitu. Jadi menurut saya ini salah satu software yang paling mudah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan matematika dan fisika. Tetapi memang base-nya pemrograman ini cukup berat karena file software MATLAB ini cukup besar dan agak berat. Jadi kalau komputer kalian ini speknya agak rendah begitu, memang terasa berat sekali dan agak lambat. Tapi tidak apa-apa, itu bagi saya sebuah kompensasi yang harus saya pilih, karena pilihan saya bagian yang mudah dan hal ini harus dibayar dengan software yang cukup berat. Mungkin kalian sudah ada yang punya MATLAB atau mungkin juga belum. Jangan khawatir. Jadi di sini saya akan memperkenalkan MATLAB dulu. Kalau kalian belum punya softwarenya, belum menginstal MATLAB di komputer kalian, kalian bisa melihat tutorialnya dulu. Dan nanti pada masanya, kapan begitu ya, 1 atau 2 bulan ke depan, tapi jangan terlalu lama. Pokoknya kalian harus punya MATLAB sebelum semester ini berakhir. Dan nanti kalau sudah punya MATLAB, beberapa tutorial yang saya sampaikan ini bisa kalian jadikan contoh saat membuka MATLAB. Begitu ya. Oke, sekarang kita langsung membuka MATLAB. MATLAB saya di sini, MATLAB 2013. Tidak apa-apa, lama. Dan tipsnya kalau kalian pengen yang lebih ringan lagi, pakai versi MATLAB yang lebih kuno lagi. Seperti itu ya. Jadi itu akan lebih ringan. Jadi semakin tua versinya itu semakin ringan, dan semakin baru itu semakin berat. Oke, langsung kita buka. Kita klik. Kita tunggu, ya kadang kita tinggal kamar mandi dulu lah. Kita jalan-jalan ngalor ngidul, ini nanti kadang belum terbuka. Nah, ini sudah mulai terbuka. Kalian akan mendapati tampilan semacam ini. Jadi ada command window, ada current folder, macam-macam begitu, ada command history. Saya akan memperkenalkan bagian tengah ini saja dulu. Yang lainnya nanti belakangan, atau kalian abaikan saja dulu begitu ya. Bagaimana kita menggunakan MATLAB ini? Pertama kali, asumsikan bahwa MATLAB ini adalah kalkulator. Nah, untuk langkah awal pengenalan kalian ya. Jadi anggap ini kalkulator. Jadi misalkan saya ngetik angka 3 begitu. Jadi pertama kali yang kita ketikkan angka terus ya, angka 3. Coba kita tekan enter. Nah, ternyata di sini muncul ans 3. Bagaimana kalau saya menuliskan 3 ditambah 2? Apa yang terjadi? Nah, ans 5. Oke. Kalau kita menuliskan 5 dikurangi 1, nah, dia akan muncul ans 4 begitu. Nah, jadi seperti kalkulator. Kalau kali bagaimana? Nah, saya tuliskan 5 dikalikan. Nah, kalau kali nulisnya pakai bintang. Di keyboard ada tanda bintang, kita pakai shift angka 8 atau bintang. 5 kali 5 misalkan. Nah, maka hasilnya adalah 25. Semacam itu. Kalau bagi, misalkan saya nuliskan 25
dibagi 5 bagi menulisnya dengan garing, garis miring 5. Maka hasilnya adalah 5. Oke, bisa dipahami ya. Sangat sederhana sekali. Misalkan sekarang saya nulis lagi, tapi saya kasih beda sedikit gitu. 5 dikalikan 5, tapi belakangnya saya kasih tanda titik koma. Oke, kalau ditekan enter, maka tidak akan muncul an seperti di sini. Nah, begitu ya. Jadi bedanya apa ini tadi? Kalau saya kasih titik koma, hasilnya itu tidak ditampilkan. Oke, pelan-pelan lagi ya. Kita mau menghitung apa lagi nih pakai kalkulator. Sementara ini, bagaimana kalau kita pengen menyimpan data? Jadi begini, kalau kita pakai kalkulator biasa ini kan ini seperti kalkulator ya. Jadi kita bisa sedikit lebih advance. Misalkan hasil dari sebuah perhitungan itu kita simpan dulu misalkan. Jadi saya bisa menuliskan, sekarang kita pakai huruf A itu sama dengan 5 kali 5. Nah, maka di sini ada jawaban A itu sama dengan 25. Jadi kita sudah punya variabel A itu sama dengan 25. Jadi kalau saya nuliskan A saja di sini, lalu saya tekan enter, nah maka dia 25-nya muncul. Jadi maksudnya gini, angka 5 kali 5 angka atau 25 ini sementara sudah saya simpan sebagai A. Semacam itu ya. Oke. Lalu saya mendefinisikan sebuah variabel lagi, katakanlah B. Saya tulis 5. Tapi sekarang saya kasih titik koma. Apa ini yang akan terjadi? Nah, tidak akan muncul B-nya ya. Tapi sebenarnya variabel B ini juga sudah disimpan bahwa B itu isinya 5, tapi hasilnya tidak ditampilkan begitu. Jadi kalau saya tuliskan sekarang sebuah variabel C yang isinya adalah A ditambah B, saya beri titik koma. Nah, sebenarnya saya sudah punya variabel baru yang nilainya adalah C, yaitu isinya A plus B, tapi hasilnya tidak ditampilkan. Bagaimana kalau kita pengen menampilkan? Ya, kita cukup ketik C, tapi tidak usah kita beri titik koma. Nah, akan muncul C itu 30. Kalau saya beri titik koma, maka hasilnya tidak ditampilkan. Semacam itu. Oke, sampai di sini dulu ya kenalannya ya. Berarti di sini kita sudah kenal yang namanya variabel, dan prinsip dasarnya untuk latihan pertama kalian bisa menganggap bahwa MATLAB ini semacam kalkulator. Begitu ya. Dan kita bisa menyimpan sebuah variabel. Jadi kalau kita melakukan perhitungan panjang begitu, kita simpan itu sebagai variabel A, maka setelah melakukan perhitungan-perhitungan yang lain, kita bisa memanggil A itu sendiri. Jadi di sini saya bisa menuliskan A lagi. Tidak harus saya ngetikkan 5 kali 5 lagi. Nah, ini ya, saya enter. Nah, maka A itu adalah 25. Sementara itu ya, kenalan kita di bagian awal ini. Saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.